Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Arifiati. Saya dari kelas Biologi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses embriogenesis dan metamorfosis pada katak untuk memenuhi tugas UAS dan praktikum SPH 2. Semua makhluk hidup mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan pada hewan ditandai dengan bertambahnya ukuran seperti tinggi, berat, panjang, serta bentuk tubuh yang sifatnya tetap dan irreversible atau tidak dapat balik ke kondisi semula. Pada seluruh bagian tubuhnya diawali dari proses fertilisasi, yaitu proses terjadinya pembuahan sel telur dengan sel sperma. Pertumbuhan dan perkembangan hewan dibagi dua fase, yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik. Amfibia adalah kelompok hewan dari subfilum Vertebrata. Kelas ini merupakan vertebrata pertama yang membentuk koloni di darat. Amfibia memiliki dua fase kehidupan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, yaitu fase air dan fase darat. Amfibia termasuk hewan vertebrata yang mewakili sekitar 6.150 spesies di dunia yang terdiri atas 5 salamander, yaitu ordo Urdella atau Caudata yang berekor, itu Cecilia itu ordo Apoda yang tak berkaki, dan Katak itu ordo Anura yang tak berekor. Hanya terdapat sekitar 550 spesies Caudata. Beberapa spesies penuhnya yaitu akuatik, namun yang lain hidup di daratan sepanjang hidupnya atau ketika dewasa. Apoda atau Cecilia itu sekitar 170 spesies, memiliki bentuk tubuh seperti cacing, tanpa kaki, kepala, dan mata yang tampak jelas dan sekitar mereka mirip cacing tanah. Sedangkan Anura itu adalah katak dan kodok yang berjumlah sekitar 5.420 spesies, lebih dari terspesialisasi untuk bergerak di daratan daripada Caudata. Morfologi dari ordo Anura. Ordo Anura, yaitu kodok dan katak, merupakan kelompok dari amfibia yang tidak memiliki ekor. Umumnya hidup di air dan di darat seperti di tempat lembab. Katak dan kodok masuk ke dalam kelompok terbesar dan paling terkenal di kelas amfibia. Saat dewasa, mereka tidak memiliki ekor, berbeda dengan amfibia lainnya. Ekor katak dan kodok diabsorpsi selama metamorfosis dari tahap larva ke tahap dewasa. Kulit katak dan kodok sangat beragam. Kodok biasanya memiliki kulit kasar dan kering yang tertutup bintil serta ada duri kecil di beberapa spesies. Sedangkan katak biasanya memiliki kulit yang lembab, halus, dan licin. Katak dan kodok memiliki 4 jari di kaki depan dan 5 jari di kaki belakang. Umumnya, ordo Anura memiliki 3 tipe pada kakinya, yaitu tipe cakar, tipe cakram, dan tipe selaput. Pada banyak spesies, khususnya yang banyak hidup di air, ada selaput kulit di antara jari. Habitat amfibi hidup di berbagai lingkungan, namun sebagian besar spesies amfibi membutuhkan habitat air tawar seperti rawa, kolam, sungai, atau lingkungan basah untuk pembibitan. Beberapa spesies katak mengandalkan kolam air. Nah, sebagian besar Anura juga dapat hidup di dekat perairan daerah tropis dan beriklim sedang, walaupun beberapa telah beradaptasi bertahan hidup di daerah dingin dan kering. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bereproduksi atau berkembang biak. Reproduksi bertujuan untuk melestarikan dan mempertahankan keberadaan atau eksistensi suatu spesies tersebut. Ada dua cara perkembangbiakan secara umum, yaitu vegetatif dan generatif. Katak merupakan jenis hewan ovipipar. Katak jantan dan katak betina tidak memiliki alat kelamin luar. Pembuahan katak terjadi di luar tubuh atau pembuahan eksternal. Pada saat kawin, katak jantan dan katak betina akan melakukan amplexus.
Katak betina akan mengeluarkan ovum ke dalam air dengan menyemprotkan sel-sel gametnya keluar tubuh yang kemudian akan dibuahi oleh pejantan. Berikut adalah proses perkembangan embriogenesis pada katak. Pada model pertama itu menunjukkan zigot yang belum mengalami pembelahan. Zigot yang belum mengalami pembelahan terdapat daerah abu-abu pada gambar pertama yang menandakan sel telur telah dibuahi oleh sel sperma yang disebut dengan fertilisasi. Pada gambar kedua, itu menunjukkan telah terjadi fertilisasi dan merupakan pembelahan pertama secara meridional dari kutub animal ke kutub vegetal. Pada daerah kelabu yang terdapat 2 buah blastomer. Pembelahan pertama dilakukan dengan meridional yang arah pembelahannya tepat pada garis tengah sabit kelabu dan dari kutub animal ke kutub vegetal menghasilkan 2 blastomer. Pada gambar ketiga itu menunjukkan pembelahan kedua yaitu terdapat 4 blastomer. Pembelahan kedua dilakukan dengan meridional yang arahnya 90 derajat. Pembelahan pertama. Hal tersebut sesuai dengan pada pembelahan kedua, pembelahan melewati bidang meridional, tetapi tegak lurus pada bidang pembelahan pertama. Pembelahan ketiga, secara horizontal tegak lurus terhadap bidang pembelahan 1 dan 2, menghasilkan 8 blastomer. Tipe pembelahan sel telur pada amfibi holoblastik tidak sempurna atau unikal. Sel yang membelah atau blastomer tidak sama atau dominan pada satu kutub, sehingga blastomer terbagi menjadi makromer atau dominan dan mikromer. Pada gambar keempat, itu menunjukkan proses pembelahan keempat, yaitu pembelahan dilakukan secara meridional simultan menghasilkan 16 blastomer. Pada gambar kelima, pada gambar keempat menunjukkan proses pembelahan morula. Pembelahan ini merupakan lanjutan dari pembelahan 4 yang mana termasuk dalam pembelahan kelima. Pembelahan dilakukan secara horizontal di atas dan di bawah bidang pembelahan 3 yang menghasilkan 32 blastomer. Pada gambar ke-6 itu menunjukkan tahapan pembelahan menjadi blastula karena telah ditemukan suatu rongga yang disebut blastosol. Kemudian, pembelahan terjadi terus-menerus dan blastosol semakin terlihat. Fungsi rongga blastula adalah membatasi interaksi antara bakal ektodrem dan sel-sel endodrem pada cincin marginal yang mengelilingi tepi blastosol. Amfibia memiliki tipe telur tetolistral, sehingga telur katak akan membentuk blastula tipe zooblastula berlapis banyak. Pada gambar ke-7 itu menunjukkan bibir dorsal blastoporus yang merupakan ciri dari tahap awal gastrulasi. Pada gambar ke-8 itu menunjukkan irisan sagital pembentukan arkenteron, yaitu tahap gastrula yang menyebabkan blastosol terdesak dan mengecil. Kemudian terdapat warna oranye pada model yang berukuran kecil yang menunjukkan bakal dari lapisan mesoderm. Pada gambar ke-10 itu menunjukkan pembelahan yang terjadi terus-menerus sehingga tampak morfologi luar, menghasilkan banyak blastomer. Kemudian pada gambar 9 itu juga menunjukkan irisan sagital dari proses gambar 10 yang terjadi pembentukan 3 lapisan embrional, yaitu tahap gastrula terakhir. Ditandai dengan arkenteron mengecil karena terdapat gerak morfogenik dan terbentuk mesoderm yang ditunjukkan oleh warna oranye berjumlah 2 yang berada di atas arkenteron, dan di antara mesoderm terdapat warna putih yang disebut dengan notochord. Pada gambar 11 itu menunjukkan proses awal neurulasi. Dan pada gambar 12 itu menunjukkan morfologi luar ketika embrio pada tahap neurulasi. Gambar pada tahap ini terjadi pemanjangan bakal mesoderm dan terdapat notochord. Arkenteron berada di tengah di bagian posterior dari notochord.
Pada tahap ini, proses perubahan bentuk fisik dan terjadi pula proses saling menginduksi di antara lapisan embrional. Pada gambar ke-13, itu menunjukkan tahapan neurulasi terakhir. Pada gambar ini dapat ditemui beberapa bagian seperti bumbung neural yang berwarna merah, somit yang berjumlah 2 di samping bumbung neural, dan terdapat notokor yang berwarna putih. Dan pada gambar ke-14 dan ke-15 itu merupakan embrio pada tahap tunas ekor. Warna hijau menunjukkan derivat dari ektoderm, dan warna kuning menunjukkan derivat dari endoderm. Warna oranye menunjukkan derivat dari mesoderm, dan warna putih merupakan derivat dari notokor, dan warna biru itu merupakan derivat dari arkenteron yang membentuk saluran pencernaan. Metamorfosis pada kata. Metamorfosis merupakan proses biologis suatu organisme yang ditandai dengan terjadinya perubahan bentuk tubuh secara bertahap, yang dimulai dari telur, yang kemudian mengarah sempurna dengan melibatkan perubahan bentuk atau struktur melalui pertumbuhan dan perkembangan sel. Metamorfosis pada amfibi dimulai dari perubahan larva yang disebut berudu menjadi dewasa. Daur amfibi pada umumnya, telur diletakkan di dalam air, berudu akan keluar dari telur dan berenang bebas di dalam air. Berudu memiliki insang, ekor dan mulut. Lingkaran kecil berudu akan tumbuh hingga ia bermetamorfosis. Metamorfosis dimulai dari perkembangan membran belakang, kemudian membran depan. Daur hidup katak terdiri dari 3 tahap, yaitu telur, berudu, dan dewasa. Transisi pada berudu ke dewasa mencakup perubahan radikal yang disebut metamorfosis sendiri. Siklus awal metamorfosis dimulai dari katak betina dewasa yang bertelur, kemudian telur tersebut akan menetas selama 10 hari. Telur katak tersebut menetas menjadi berudu. Berudu mempunyai insang luar yang berbulu untuk bernapas. Setelah berumur 2 hari, insang berudu akan tertutup oleh kulit. Setelah berumur 3 minggu, berudu tadi berubah menjadi katak muda. Kaki belakang berudu akan terbentuk, kemudian membesar ketika kaki depan mulai muncul. Menjelang umur 8 minggu, umur 12 minggu, kaki depannya mulai terbentuk. Sedangkan ekornya menjadi pendek serta bernapas dengan paru-paru. Katak tersebut akan berubah menjadi katak dewasa setelah pertumbuhan anggota badan yang sempurna. Berikut adalah proses metamorfosis dari laporan praktikum yang saya amati. Hari pertama yaitu penemuan telur katak yang berbentuk busa ditemukan di drom air di sekitaran rumah. Dan pada hari itu juga ditemukan juga telur katak di sekitaran genangan air yang berbentuk seperti gumpalan dan tidak berbusa. Pada hari kedua, beberapa telur sudah menetas. Perkembangannya tidak merata karena beberapa telur juga masih ada yang belum menetas. Pada hari ketiga, lebih banyak yang menetas, tetapi banyak juga yang belum berkembang. Pada hari keempat, kecebong menjadi lebih aktif. Sudah tampak tumbuh ekor yang halus dan tipis di bagian ujungnya, dan tumbuh mata yang berwarna hitam kecil. Pada hari ke-6, kecebong sangat mulai lebih aktif dan ia pun mulai mencari sisa-sisa makan yang terdapat di air. Pada hari ke-9 terlihat kecebong sangat lebih aktif dan organnya mulai tampak jelas seperti mata dan jantungnya. Terlihat badan lebih besar. Pada hari ke-12, hanya dalam waktu seminggu lebih, kecebong tampak lebih besar dan ekornya juga mulai terlihat memanjang. Pada hari ke-16, kecebong lebih sangat aktif dan badan tampak besar, juga air yang semakin keruh. Pada hari ke-17, kecebong masih tampak lebih besar dan sangat aktif serta agresif.
Air pun juga tampak lebih keruh dan ia memakan sisa-sisa makanan yang terdapat di air. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.